rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Kita lanjutkan sekarang masuk ke fasal yang ke selanjutnya ya. Dari rangkaian pelajaran kita di Qatrun Nada. Sekarang masuk pertemuan ke 19 ya, tanpa terasa. Sekarang masuk di bab namanya nasibul mudhari bi an al masdariyah. Yang lebih tepatnya ya. Nanti kita akan bahas itu. Silakan dari Ustaz Darus. Faslun. Artikan tarjim. Mudhari dimarfukan apabila kosong. Khali itu artinya kosong. Penasab, penjazm. Contohnya, ya udah gampang kan? Yakumu yang nggak dibaca yakuma, nggak dibaca yakum. Shin, syarahnya Satajis. Tajarrada minan nasibi wal jazmi kana marfu'an kaqaulika yaqumu zaidun wa yaqudu amrun. Ya. Ngerti artinya? Ngerti ya? Sepakat ulama kalau kosong dari nasab jazm ya marfu. Lanjut Ustaz Darus. Wa innama nafsu tajarrudihi tajarrudihi sampai situ dulu. Ini udah ikhtilaf nih. Yang sepakat apa? Sepakat itu pokoknya kalau kosong dari nasab jazm sepakat, pokoknya marfu. Yang mereka bedain itu apa? Mereka tuh beda dalam apa yang mereka perselisihkan adalah fi tahqiqir rafi'i. Apa sih sebenarnya yang bikin rafa fi'il mudhari itu gitu ya. Kan kalau kosong mah ya enggak ada. Tapi kan kita bilang rafa. Nah, yang bikin rafa itu apa? Mereka berselisih. Jadi kalau di kelas dasar itu kenapa marfu? Kosong dari jazm amil. Iya emang kosong, tapi apa yang nyebabin dia marfu? Nah, itu yang mahwa yang diperselisihkan. Kata Al-Farra dan kelompok beliau, murid-muridnya, kalau ashabuhu itu murid-muridnya. Beliau berpendapat siapa? Al-Farra. Rofa'nya itu disebabkan nafsu tajarrudihi minan nasibi wal jazimi. Nah, ini. Berarti versi Al-Farra itu yang merofa'kan itu adalah tidak ada penasab dan penjazmnya itu sendiri, itulah yang bikin dia rofa. Yaitu kosongnya dari penasab dan penjazm yang menyebabkan fi'il mudhari itu marfu. Kalau kata Kisai yang merofakan itu adalah huruful mudhara'ah. Ana itu hamzah, nun, ya sama ta itu tuh yang bikin rofa. Ustaz Aziz. Qala ta'lam hululuhu mahallal ismi. Qalu wa li hadza idza dakhala alayhi nahwu An walamma imtana'a rafuhu imtana arrafuhu li'anna isma la yaqa'u ba'daha falaysa hina halan
محل الاسم. Iya. Apa kata Sa'lab? Ustaz Ajis, apa kata dia? Kenapa yang rofa itu yang menyebabkan mudhari marfu apa? Mudhara'atuhu lil ismi apa? Menyerupai isim. Mudhara'ah itu menyerupai isim. Kayak isim kata dia mah, ya, kata Sa'lab. Cuman logikanya gimana? Atau dijelasin apa enggak? Kalau kata Basrah gimana, Ustaz Ajis? Hah? Sama. Hululuhu mahallal ismi. Jadi fi'il mudhari yang kosong dari apa-apa itu menempati posisi isim, sama sih, mirip isim. Qalu berarti siapa yang berkata? Basriun juga masih. Kata para ulama Basrah, walihadza idza dakhala alaihi, oleh sebab itu apabila fi'il mudhari ketemu an, lan, lam, lamma, imtana ar-raf'u, maka dia tidak boleh rofa. Li'anna lisma, karena isim, la yaqa'u ba'daha, karena isim itu tidak terletak setelah an, ya maksudnya an, lan, dan seterusnya, gitu kan. Falaisa hina idzin, maka ketika itu fi'il mudhari tersebut, ya, falaisa hina idzin halan mahallal ismi, maka ketika itu fi'il mudhari tersebut tidak menempati posisi isim. Jadi kalau nggak kena apa-apa, si fi'il mudhari itu kenapa dia rofa? Karena dikiaskan ke mirip isim. Buktinya apa? Kalau datang an, lan, itu langsung nggak marfu, gitu ya. Soalnya kenapa? Isim nggak mungkin dimasukin an, lan, lam, lama. Ya, itu cara pikirnya begitu. Kalau datang itu, ya, maka tidak marfu, gitu ya. Tidak marfu. Ini perlu penjelasan lebih detail ya, pasti masih bingung. Itu versinya orang-orang tadi ya. Lanjut sadarus. Wa sahul aqwal. Udah itu yang pegang lah. Udah. Emang kan dari awal juga udah begitu kan? Dari fasalnya aja, dari matanya kan, yurfa'ul mudhari'u khalian minan nasibi wal jazmi. Mirip pendapat siapa? Yaitu siapa? Pendapatnya Al-Farra. Pokoknya kosong. Itu yang emang logikanya lebih gampang lah, ya. Enggak usah di mirip-miripin isim, itu susah kan. Fi'il tapi mirip isim itu gimana gitu kan? Dah. Dan itu juga yang mencocoki lisan-lisan mu'ribin, orang yang ngi'rab. Orang ngi'rab bilangnya gimana? Marfu'un litajarrudihi minan nasi wal jazimi. Udah kan, cocok. Orang ngi'rab juga begitu kan? Marfu. Karena kosong dari penasab dan jazm, gitu ya. Lanjut, Ustaz Ajis. Wa yufsidu qawla Kisai. Wa yufsidu qawla kisai anna juz as-sayyi la ya'malu fihi. Nah, apa bantahan buat Kisai? Apa Kisai katanya? Yang bikin rofa apa? Huruf mudhari'ah. Enggak. Yang kita bantah Al-Kisai oleh Ibnu Hisham di sini. Dalilnya apa? Anna juz asy-syai', bagian dari sesuatu, la ya'malu fihi, enggak bisa beramal. Kan si anna itu kan bagian dari fi'il mudhari sendiri. Bagian dari fi'il, ya masa beramal? Yang beramal itu harus eksternal, harus di luar. Misalnya an, lam, lama gitu, di luar itu beramal. Paham ya? Itu ini agak-agak gimana? Yufsidu ya. Kayak habis, rusak gitu ya, membantah maksudnya. Lanjut, terus. Wa qala Sa'labin
mudhari'u marfu'an. Nah, bayang nggak? Kebayang nggak? Kan tadi kisahnya udah, ya, dihajar. As-sa'lab apa pendapatnya masih ingat? Mudhara'atuhu lil isim. Apa? Karena kenapa mudhari marfu? Karena mirip isim. Nah, buat beliau kata Ibnu Syam, ya, yang menggugurkan pendapatnya Sa'lab, qala Sa'lab annal mudhara'ata, ya, bahwasanya penyerupaan, ya, penyerupaan tadi ya si fi'il mudhari kepada isim, inna maqtadat i'rabuhu, ya. Jadi penyerupaan atau pengkiasan as-sa'lab tadi ke fi'il mudhari jadi isim itu hanyalah menjadikan fi'il tersebut mu'rab, ya. Jadi inna maqtadat i'rabahu min haisul jumlah. Jadi ketika fi'il mudhari dikiaskan ke isim, ya, itu perumpamaan ini cuman bikin fi'il mudhari tadi itu i'rab gitu, mu'rab. Jadi menjadikan fi'il mudhari itu menjadi mu'rab secara global, umum aja, gitu kan? Sedangkan kita tahu fi'il mudhari itu di sebagian kondisi ada yang mabni, ya enggak? Yang kalau ketemu nun taukid yang main tuh, ya kan? Gitu ya. Jadi konsekuensinya apa? Ya hanya menjadikan fi'il mudhari itu mu'rab. Yang mu'rab pasti marfu apa enggak? Enggak, belum tentu. Ada pilihannya, bisa mansub, bisa jazm, gitu kan, atau majrur kalau dia isim. Jadi dia ngekiasin ke isim itu hanya salah satu step. Konsekuensinya itu adalah fi'il mudhari itu mu'rab, nggak bisa loncat. Jadi kalau ada premis nih ya, dia premis mengkiaskan, ini premis kedua. Itu kayak kalau langsung disimpulkan fi'il mudhari marfu nggak bisa. Tapi kalau kita simpulkan fi'il mudhari mu'rab boleh. Paham ya? Karena isim itu hukum asalnya dia mu'rab. Jadi karena bisa mansub, majzum dan lainnya. Karena isim itu hukum asalnya apa? Mu'rab mabni, isim. Hukum asalnya mu'rab, ya. Karena yang mabni sedikit, ya. Nah, makanya kalau fi'il mudhari dikiaskan ke isim itu cuman sampai bahwa fi'il mudhari itu mu'rab. Enggak boleh loncat, logika kita bilang dia marfu, enggak boleh. Lanjut. Summa yahtaju kullu nau'in min anwa'il i'rab ila amilin yaqtadi. Ya, kemudian ya udah masing-masing i'rab itu kan butuhkan kepada amil yang bikin apakah fi'il mudhari itu marfu, mansub, majzum itu minta amil. Summa yazamu 'alal madhhabain, kemudian berdasarkan dua madhab ini an yakunal mudhari'u marfu'an daiman, mengharuskan fi'il mudhari itu selalu marfu, ya, karena huruf mudhara'ah selalu pada fi'il mudhari dan juga mirip isim. Wala qaila bihi, tapi tidak ada yang berpendapat demikian. Ya, jadi kritikannya cuman sampai situ. Ibnu Hisham. Ustaz Darus, Ustaz Aziz. Wa yuradu qaulul basriyi irtifa'u fi nahwi hal la yakumu zaidun dan isma la yaqumu ba'da hurufit tahdhir. Nah, ini ulama Basrah ya. Ulama Basrah apa pendapatnya Ustaz Aziz? Menempati posisi isim. Kalau tadi yang as-sa'lab mirip isim, ya. Kalau ini fi'il mudhari itu kayak nempatin posisi isim. Ya, beda ya. Kalau sa'lab dimiripin ke isim. Kalau Basriyin ini ada isim, dia punya posisi, kemudian dia nempatin di situ. Ya, menempati posisi isim. Nah, habis itu membantahnya ya adalah dengan
marfu'nya fi'il mudhari pada contoh halan yakumu. Halan yakumu. Artinya apa nih? Halan tuh harfu tahdid. Ingat gak harfu tahdid itu apa? Huruf untuk menganjurkan. Bahasa Indonesianya itu apa ya? Menganjurkan. Ayo gitu. Halan yakum. Ayo diri gitu. Itu namanya halan itu huruf tahdid. Bahasa Indonesianya itu ayo. Ayo bangun, ayo diri gitu ya. Halla gitu kan. Halla yakum gitu ya. Nah, huruf tahdid ini hanya bisa masuk ke fiil. Halan itu nggak bisa masuk ke isim. Paham? Nah, sekarang kalau yakum ini dibilang menempati isim, gimana jelasin halan yakum? Nggak bisa, ya, karena halan ini hanya bisa masuk ke fiil saja. Ya, hanya bisa masuk ke fiil saja. Kalau yakum dibilang menempati isim, halan itu nggak masuk ke isim. Udah, singkatnya gitu. Selesai. Lanjut. Sad terus. Ya, ngerti lah. Lanjut sin. Masih sad terus. Nah, dan ini mukadimah aja kan. Jadi udah selesai bicarain tentang marfu'nya fi'il mudhari, baru kita next masuk ke yang bikin dia mansub, gitu kan? Dan dimulai dengan bahasa apa? Lan dulu. Lan dulu yang paling gampang, lan. Wa bi khilafil baqi, beda dengan yang selain lan. Kayak an itu agak panjang pembahasannya. An itu kan ada yang agak panjang ya, ada kai nanti teman-temannya gitu ya. Kemudian nanti penulis akan tutup wa khatama bil kalam ala an liqulil kalami 'alaiha. Karena nanti an ini banyak, ngomonginnya banyak. Kita mulai dari yang paling gampang dulu. Ustaz Ajis, lanjut. Harfun yufidun nafiya. Nah, aman, ittifaq. Wala yaqtadi khilafan lizzamakhsyari fi unmudadihi. lan aku muhtamilun Ti'an turida bidzalika la takum abadan wa annaka la takum fi ba'di azminatil mustaqbal. wa huwa muwafiqun li qaulika la aqum fi adami ifadati ta'kid. Nah, ini akidah nih ya. Pembahasan nahwu yang sering dibahas ya. Tentang ru'yatullah ya, melihat Allah, karena Nabi Musa itu lantaroni gitu kan. Kamu tidak akan melihat gitu ya. Tapi kan akidah Ahlussunnah melihat nanti di surga gitu ya. Sekarang Anda tidak mampu. Nah, kita lihat. Berarti nanti kita kelihatan madhabnya Syekh Ibnu Hisham gimana. Walan dan huruf lan itu yufidun nafiyah, dia memberikan faidah penafian. Wal istiqbal dan istiqbal. Jadi nafi itu berarti penafian, kemudian istiqbal itu artinya yang akan datang. Bittifaq, ini sepakat. Yaitu artinya apa? Tidak akan karena istiqbal, karena nanti dia akan datang.
Jadi bukan sekarang atau masa lalu, tetapi yang akan datang, yang dinafikannya itu yang akan datang. Misal kamu kita ngomong lan adhaba hunak, apa artinya? Aku tidak akan pergi ke sana. Ya, jadi yang dinafikan itu apa? Pergi di masa yang akan datang. Ya, itu sepakat kalau sampai situ, ya. Sampai situ sepakat. Mana lagi tadi? Sampai situ ya. Titik sepakatnya di mana? Menafikan di masa akan datang. Itu titik sepakatnya. Wala yaqtadi ta'bidan. Nah, tapi tidak apa? Tidak berkonsekuensi ta'bid. Ta'bid itu apa? Abadan, dari kata abadan, selamanya. Jadi tidak kita bilang lan, aku nggak akan makan nasi goreng, gitu ya. Ya bisa jadi nanti 2 bulan lagi ya, makan ada yang enak gitu kan. Jadi nggak mesti nggak makan nasi goreng sampai selama-lamanya gitu, nggak, gitu kan. Ada contoh bagus tuh di Syarah Aqidah Thahawiyah Syekh Al-Syekh kalau salah. Jadi di situ dia nyontohin gini. Ada anak, ini ngebahas ini pas kan apa di bab membahas ru'yatullah. Ada seorang ayah, ya. Dia pulang ke keluarganya sambil bawa makanan, ya, sambil bawa makanan. Kemudian yang dibawa itu ketoprak. Ya, bawa itu ketoprak. Akhirnya dia datang, terus dia bilang, anaknya kan penasaran. Kamu tidak akan makan, kan tahu ya, kalau anaknya tahu itu ketoprak, ya. Tapi dia bilang, kamu tidak akan makan ini, gitu ya. Kamu tidak akan makan ini. Ya, bapaknya bilang begitu, bukan maksudnya selama-lamanya si bocah ini anak nggak boleh makan ketoprak abadan, tapi ya mungkin sejam lagi, atau sekarang masih puasa gitu kan, nanti pas buka boleh, atau misalnya ntar bareng-bareng gitu. Jadi penafiannya itu nggak pasti, kita akan terbayang secara logika kita tidak langsung menafikan selamanya. Beda, bapaknya bawa nih, kemudian dia bawa batu gitu kan. Ya, terus dia bilang, dia nggak mungkin bilang kamu tidak akan bilang kamu tidak akan makan ini. Tapi pasti bapaknya bilang bukan pakai lan, tapi kamu tidak makan ini. Gitu. Ya, kamu tidak makan. Iya, karena bapaknya tahu itu batu. Ya, sampai kapan batu juga? Ya, kalau cerita-cerita direbus ya, cuman nggak mungkin gitu. Itu pasti nggak pakai lan, gitu ya. Dia pakai lam, misalnya. Kamu tidak akan makan, langsung dinafikan. Mau sekarang, besok, pokoknya nggak bisa makan batu, ya. Karena bapaknya tahu, meskipun anaknya dikira makanan. Begitu. Jadi memahami konsep plan itu agak keliru, seperti yang ya Az-Zamakhsyari ya. Contohnya itu memiliki pendapat di sisi nahwu bahwa lan itu maknanya juga ta'bid. Ya. Khilafan li Zamakhsyari, beda dengan Az-Zamakhsyari dalam kitabnya kitabnya namanya Unmudad, itu nama kitab beliau. Di situ beliau Zamakhsyari berpendapat lan itu maknanya ta'bid, ya. Jadi lan itu maknanya adalah ta'bid selama-lamanya. Jadi kalau ada perkataan misalnya lan adhaba hunak, aku tidak akan pergi ke sana selamanya, ya, selamanya. Maka itu dianggapnya aku tidak akan pergi selama-lamanya ke sana, gitu ya. Dan yang benar ya nggak mesti kan, nggak mesti. Misalnya antum bilang saya nggak akan mau mengunjungi rumah kamu lagi, gitu ya. Misalnya Ustaz Ajis bersumpah gitu. Bisa nggak Ustaz Ajis tetap mengunjungi rumah Ustaz Darus, misalnya ngambek gitu. Saya nazar nggak mau ke rumah Ustaz Darus gitu kan. Ngomong tuh pakai lan. Bisa nggak Ustaz Darus mengunjungi rumah Ustaz Ajis? Bisa nggak?
Bisa batalin aja tuh bayar kafarat, ya gitu kan, kafarat sumpah, ya bisa. Jadi nggak mesti gitu, nggak mesti selama lamanya dan pasti gitu kan, paham ya? Nah, oke, sampai situ paham. Lanjut, wala takidan, tidak pula sebagai taukid. Ya, lan itu nggak mesti taukid. Beda dengan Az-Zamakhsyari. Az-Zamakhsyari fi Syafi'i itu di apa namanya di kitabnya Al-Kasyaf, ya Al-Kasyaf fi Kasyafihi apa fi Kasyafihi dalam kitabnya Al-Kasyaf tafsir beliau bal qauluka, ya beliau ada perkataan lan akuma muhtamilun li anturida bidzalika annaka la taqumu abadan. Aku tidak akan berdiri, ada kemungkinan engkau itu pengen bahwasanya kalimat tersebut engkau tidak akan berdiri selama-lamanya. Kan tadi pendapatnya beliau begitu ya. Kemudian wa annaka la taqumu fi ba'di azminatil mustaqbal, dan juga ya kalau kita bilang lan akumu, ya ada kemungkinan juga engkau tidak akan berdiri di sebagian waktu saja. Ini udah dipahami lah. Wa huwa muwafiqun liqaulika la akumu. Ini cocok seperti perkataanmu la akumu. La akumu berarti apa? Aku tidak diri. Fi adami ifadati ta'kid. Tidak ada makna ta'kid. Ya. Lanjut. Siapa? Wala taqawu dan bidu'a khilafan bil mustaraj. Wala hujjata lahu bi mastadalla bihi min qawli ta'ala. Qala rabbi bima an'amta 'alayya falan akuna zahiran lil mujrimin. Nah, barakallahu fiik. Jadi coba tarjem. Tidak bisa bermakna doa. Ya. Berbeda dengan berarti Ibnu Syarus berpendapat apa? Lan itu bisa maknanya doa. Lanjut. Wala hujjata lahu, dan tidak ada hujah bagi Ibnu Syaraj, ya, di mana beliau berdalil dengan firman Allah Ta'ala. Apa artinya? Qala, siapa nih yang berkata ya? Nabi lah ya. Rabbi, ya Rabb, apa artinya? Bima an'amta 'alayya, berikan nikmat kepada aku, maka lan akuna zahiran lil mujrimin. Aku tidak akan jujur. Apa artinya? Surat Al-Qasas. Lil mujrimin ya. Al-Qasas ayat berapa ini? Ayat 117. Qala, ini Nabi Musa. Qala Rabbi, Nabi Musa berkata, ya Tuhanku, bima an'amta, demi nikmat yang telah engkau karuniakan kepadaku, alayya, falan akuna zahiran, maka aku sekali-kali tidak akan menjadi penolong, zahiran, lil mujrimin, bagi orang-orang yang berdosa. Nah, beliau Ibnu Syaraj pakai ayat ini karena lan di sini ada di dalam doa, gitu ya. Ada di dalam doa. Tapi nggak ada hujah bagi Ibnu Syaraj, beliau pakai dalil ini. Ya. Muddaiyan, lanjut. Tadi udah dibaca ya itu? Hah? Ya, baca deh Ustaz Aziz. Muddaiyan anna ma'nahu qad 'alani la akuna li Ya. imkani Hamliha. 'ala an-nafil mahdi wa yakunu dzalika. Ya, sampai situ dulu. Apa artinya? Muddaiyan. Muddaiyan ya. Makna apa? Falan akuna zahiran lil mujrimin, itu maknanya apa? Faj'alni, ya, jadikanlah aku
la akuna, yaitu tidak menjadi penolong bagi orang-orang mujrimin. Jadi lan di situ kayak penafian semata gitu ya. Lan di situ Ibnu Saris mengatakan lan akuna itu maknanya faj'alni la akuna gitu ya. Jadi maknanya itu penafian biasa. Sedikit lagi ya sampai sini ya. Masih kuat ya. Nah, Sadarus. Wa yakunu dzalika mu'ahadatan minhu lillahi subhanahu wa ta'ala an la yudhira mujriman jazaan litilka ni'mati allati an'ama biha 'alaihi. ya, terjem. Dan hal tersebut sebagai perjanjian dari Nabi Musa kepada Allah supaya nolong orang jahat. Nah, sebagai balasan bagi nikmat yang telah Allah berikan. kepadanya. Lanjut Ustaz Ajis. Wala hiya muraqabatun Min min la wa an fa hudifatil hamzatu takhfifan wal alifu lil iltiqai sakinain. khilafan lil qalil wala asluha la fa'ab la fa abada Fa ubdilatil alifu. alifu nunan khilafan lil farra Nah, coba artiin Ustaz Ajis, pendek aja. wala hiya muraqabah. Jadi artinya tadi tuh ya muraqabah itu silan tadi kan apa? Doanya apa? Falan akuna itu aslinya itu fala an akuna. Bisa begitu ya? Kita tahu dari mana lan itu la sama an jadi lan gitu. Fahuzifatil hamzah, hamzahnya hilang. Apa? Buat ngeringanin ya, buat meringankan. Wal alif apa? Alifnya iltiqai sakinain kan? Temu dua sukut, jadilah lan. Terus khilafan lil khalil. Berbeda dengan khalil. Apa? Khalil berpendapat apa? Wala aslu hala. Khalil berpendapat lan itu asalnya la dan faubdilatil alif, alifnya diganti sama apa? Nun. Ya. Itu pendapat Al-Khalil. Beda ya. Jadi lan, la sama an, hamzah hilang. Itu yang tadi siapa? Ibnu Sarraj. Kalau Al-Khalil dari la langsung nggak ada an. Alifnya diganti nun. Hasilnya sama, hasilnya lan juga. Hasilnya lan juga. Terus khilafan lil farro. Nah, farro gimana? Nggak sih tahu nggak? Kalau al farro itu berpendapat lan itu asalnya la, alifnya dirubah sama nun juga. Ya, itu pendapatnya beliau. Agak mumet ini detail ini adanya di Mughni Labib. Nih kalau mau apa antum lebih detail ini cuman 2 baris ya. Di Mughni Labib itu tebel ya, apa agak banyak ininya. Nah, sampai sini dulu ya, berarti sampai pernasoban ya. Oke, kita ada ikhtibar nggak ya buat menguatkan kita? Ntar aja. Kemarin sampai das 2726 kemarin ya. Das 26.
Oke, nanti aja. Baik, sampai sini dulu. Sampai ketemu lagi di bulan Syawal ya. Insyaallah kita memohon kepada Allah kita bisa memanfaatkan sisa-sisa bulan Ramadan kita dengan maksimal. Sampai di sini dulu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.